Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Alhamdulillah pagi ini kita bisa melanjutkan insyaallah membacakan kitab Suwarun min Hayatis Sahabah tentang kehidupan para sahabat. Insyaallah pagi ini kita membahas sahabat Abu Ayyub Al-Ansori. Pernah dengar Pak namanya? Abu Ayyub Al-Ansori. Nama aslinya adalah Khalid bin Zaid An-Najari. Ini seorang sahabat dari kalangan Ansor, orang Madinah, yang rumahnya ya sekarang jadi Masjid Madinah, Masjid Nabawi. Dan beliau ini dimakamkan di Turki, jadi jauh ya dari Madinah sampai wafat di Turki. Kita waktu ke Turki mengunjungi makam beliau, cuma tidak seperti di sini. Yang ziarah bisa duduk kalau di sini. Kalau di sana tidak, karena banyak orang ya. Ya, kalau duduk diranjah orang, ya sambil mau baca apa ya sambil berjalan muter orang itu. Ini sahabat yang Allah tinggikan derajatnya. Nabi SAW ketika itu datang ke Madinah, orang-orang pada ingin nginep ya. Nabi ini nginep di rumahnya, makanya berebutan datang naik onta. Setelah dari Kuba, Rasul tinggal di Kuba ya beberapa hari, kemudian mendirikan Masjid Kuba itu, masjid pertama, kemudian baru pergi ke Madinah. Rebutan ya, sahabat itu ingin mengatakan ya kepada Rasul, aqim indana ya Rasulullah, tinggallah di rumah kami wahai Rasul, fil adati wal udati wal mana'ah, dalam jumlah kami, sumber dayanya juga sumber daya kami, di urusan apa-apa kami jamin, wal mana'ah, dan masalah kekuatan atau penjagaan itu juga tanggung jawab kami. Jadi sahabat begitu. Terus apa yang dilakukan Rasulullah ketika para sahabat itu semua ingin beliau tinggal di rumahnya. Kalau Rasul milih kada nyaman ya. Kalau akhirnya Rasul katakan, "Da'uha fa innaha ma'murah." Biarkan onta ini. Jangan ditarik-tarik. Nanti onta yang memilihnya. Dia sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ontanya ya orang pada ikut ngiringi ontanya baginda Rasul. Ada yang rumahnya kelewatan jadi sedih. Oh berarti enggak dapat rumahku ini. Yang masih belum dilalui harap-harap cemas karena ingin Rasul berhenti ya ontanya itu di rumahnya. Hingga akhirnya onta ini berhenti di pekarangan rumahnya Abu Ayyub Al-Ansori. Jadi duduk di situ, ontanya duduk sendiri. Rasulullah SAW tidak segera turun, tapi melihat ontanya ini jangan-jangan kecapean saja. Setelah duduk tidak ngapa-ngapain, baru Rasulullah SAW turun. Dan Abu Ayyub Al-Ansori itu luar biasa gembiranya. Jadi datang menghampiri Rasulullah SAW. Ya, bawa barang-barangnya, bawa masuk ke rumah. Rumah dulu jangan dibayangkan seperti rumah sekarang. Nah, rumahnya Abu Ayyub ini tingkat 2. Maka beliau kosongkan tingkat atas itu untuk baginda Rasulullah SAW. Beliau mau tinggal di bawah. Tetapi Rasulullah SAW itu memilih di bawah aja, sehingga tidak enak ya. Ini Nabi kita ke atas. Kalau sekarang tingkat 2 itu karena pakai beton, di bawah di atas tidak ada masalah. Kalau bahari ya pakai kayu atau pakai pelepah kurma. Kalau di atas ada tanah atau debu turun ya ke bawah yang kasihan. Apalagi ngompol di atas, pas di bawah ngorok. Akhirnya setelah malam ya, Rasul di bawah. Abu Ayyub itu dengan istrinya bingung mau ke atas itu, sehingga berkata kepada istrinya, waihak madza sona'na, ya celaka engkau. Ketika istrinya mau naik ke atas, apa yang telah kita perbuat? Ayakunu Rasulullah asfala wa nahnu a'lamin. Apakah Rasulullah di bawah sementara kita kedudukannya di atas Rasul? Tidak pantas kita ini. Makanya sebagian jamaah haji ya, yang ngerti adab itu ketika di Madinah kadang tidak mau dia tinggal di hotel itu di lantai atas, inginnya di lantai bawah. Karena ada kubur Rasul di sana. Cuma kadang ya kita tidak bisa milih karena di bawah penuh. Kalau bisa di bawah, di bawah. Padahal Rasul sudah wafat, tapi masih tetap dihormati. Dulu ada jaringan kereta ke Madinah, masa kekhilafahan Turki. Itu juga di bagian bawah diredam supaya tidak ganggu Rasulullah SAW suaranya. Ini umat itu memperlakukan sampai seperti itu, sampai wafat pun nggak boleh bikin kegaduhan di sisi kuburnya baginda Rasulullah SAW. Abu Ayyub ini mau di atas, tidak berani. Anam syifauqa Rasulillah. Apakah kita mau berjalan ke atas? Di atasnya Rasul. Anasiru bainan nabi wal wahyi. Apakah kita akan menjadi orang di antara nabi dan wahyu? Wahyu turun dari langit. Sebelum ke nabi ke kita dulu. Ini pikiran
Abu Ayyub, inna idzan lahalikun. Kalau kita demikian, kita ini celaka kita ini. Padahal Nabi menyuruh di atas sudah, tapi adab itu ya didahulukan oleh Abu Ayyub Al-Ansari. Akhirnya mereka naik ke atas tapi melipir ke pinggir supaya tidak kena bagian atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pagi-paginya ya, Abu Ayyub ngomong, demi Allah tadi malam kami tidak bisa tidur. Aku dan istriku ya Ummu Ayyub tidak bisa tidur. Kenapa kata Nabi? Kata Abu Ayyub, zakartu anni ala dhahri baitin anta tahtahu. Aku ingat terus bahwasanya aku itu ada di tengah rumah yang engkau ada di bawah kami. Wa inni idza taharraktu natasaro alaika al-ghubar fa'adzaka. Kalau aku khawatir kalau aku bergerak nanti ada debu turun kena engkau. Summa ini ghadautu bainaka wa bainal wahyi. Kemudian kami ini menghalangi engkau daripada engkau dan wahyu. Jadi luar biasa Abu Ayyub Al-Ansari ini. Padahal Nabi sudah nyuruh itu di atas, tapi tetap hendak bergerak itu kalau ada debu jatuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul katakan, hawin alaika ya Abu Ayyub. Sudahlah tenang saja wahai Abu Ayyub, innahu arfaqu bina an nakuna fis-suf. Sesungguhnya aku ini memang lebih senang tinggal di bawah. Likathrati mayyaghshana minan nas. Alasan Nabi itu karena banyaknya orang yang mengunjungi. Kalau mengunjungi aku di atas ya Pak, maka aku milih di bawah aja. Hari kedua ya, kata Abu Ayyub ya taat aja beliau kepada Nabi. Nah, malam kedua itu Abu Ayyub membawa air ke atas, tumpah. Airnya tumpah. Maka cepat-cepat itu tidak ada kain yang ada digunakan untuk ngelap sesegera mungkin supaya tidak kena ke bawah. Paginya cerita lagi Abu Ayyub, bi abi anta wa umi, demi ibu dan bapak engkau, demi ibu dan bapakku. Ini akrahu an akuna fawqa. Aku merasa segan ya Rasul ada di atas engkau. Wa antakuna asfala minni, dan engkau berada di bawah kami. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, setelah diceritakan tadi 2 malam tidak bisa tidur. Akhirnya beliau mau tinggal di atas. Nah, ini apa yang bisa kita pelajari, bagaimana sahabat memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana Rasulullah itu ndak kemudian mentang-mentang tamu kemudian minta diistimewakan. Beliau mau tinggal di bawah aja. Terus yang kedua, ketika melihat sahabat kesulitan, beliau akhirnya mau ke atas. Karena hukum asalnya memang tamu itu ya harusnya mengikuti tuan rumah. Ada kaidah ad-dhaif ya, kaidahnya ad-dhaif kal mayyit. Tamu itu seperti mayit. Jadi terserah tuan rumah mau letakkan di mana. Adabnya begitu. Tamu enggak usah milih-milih. Ya, mau diapakan tuan rumah terserah, asal tidak dilakukan perkara yang haram. Disuruh tinggal di mana ya terserah. Dan akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari ini kira-kira 7 bulan. Kalau bertamu itu adabnya 3 hari aja. 3 hari bertamu ya mestinya pindahlah. Tapi kalau 7 bulan ini memang sengaja mukim di situ. Dan ini Abu Ayyub yang menanggung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai Masjid Nabawi waktu itu selesai dibangun. Bangunannya jangan difikirkan seperti sekarang. Lantainya lantai pasir masih, tidak pakai dicor. Kalau di sini sudah pakai keramik. Nyaman, kalau usah gehambal nyaman sudah. Rasul itu masjidnya masjid lantai pasir, tapi sana kan jarang hujan. Atapnya paling pelepah kurma. Kalau hujan ya bocor, sehingga ada pernah ketika sujud itu ya di dahi Rasul banyak pasirnya. Setelah selesai bangun Masjid Madinah, ya, di samping masjid ada dibikinkan kamar untuk Rasul. Jangan dibayangkan juga kamarnya seperti kita ya. Kos-kosan aja masih bagus itu. Akhirnya Nabi pindah ke situ. Jadi tetangganya Abu Ayyub, karena masjid itu juga ya tempatnya Abu Ayyub. Yang ontah berhenti tadi dibangun Masjid Nabawi. Jadi kalau sekarang ya semua rumahnya Abu Ayyub ya ada di masjid itulah ya, perluasan. Dan Abu Ayyub itu mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan seluruh hati, termasuk istrinya ini kompak. Kalau kita mungkin ada tamu gitu, kita menjamu 7 bulan, kitanya mungkin bisa tenang. Istri belum tentu. Nah ini istri suami luar biasa. Ya. Nah suatu ketika Ibnu Abbas ini bercerita, Ibnu Abbas sepupunya Rasul. Pada hari yang panas beliau ketemu Abu Bakar, bertanya, wahai Abu Bakar,
apa yang membuatmu datang ke masjid pada saat seperti ini? Abu Bakar mengatakan, ma akhrajani illa ma ajidu min syiddatil ju'. Tidak ada yang membuat aku keluar rumah kecuali aku itu merasa sangat kelaparan. Kemudian Umar juga ternyata sama-sama keluar rumah. Demi Allah, saya pun keluar rumah karena sangat kelaparan. Lalu datang Rasul sama. Apa yang membuat kalian berdua keluar rumah pada saat seperti ini? Kata mereka, wallahi ma akhrajana illa ma najidu fi butunina min syiddatil ju'. Demi Allah, wahai Rasul, ya kami enggak keluar dari tempat kami kecuali karena kami mendapati perut kami sangat kelaparan. Maka kemudian Rasulullah ngajak ke rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Ini setelah pisah dengan rumahnya Abu Ayyub. Abu Ayyub tetap menyediakan makanan untuk Rasul. Jadi disiapkan aja. Luar biasanya sahabat ini. Padahal keluarga bukan, nasab tidak ada hubungan. Tapi ini Rasulullah. Sampai di pintunya Abu Ayyub, istrinya itu mengatakan, marhaban bin nabiyillah wa bima ma'ah. Selamat datang Nabiullah dan orang yang bersamanya. Nabi nanya, kemana Abu Ayyub? Maka dijelaskan Abu Ayyub sedang ada di kebun kurmanya dekat rumah. Akhirnya Nabi ke sana. Ketika Nabi datang disambut dengan Abu Ayyub. Lalu Abu Ayyub faqata minhu idqan fihi tamrun wa rutabun wa busrun. Abu Ayyub melihat Rasul dengan Abu Bakar dengan Umar memotong satu tandan kurma. Satu tandan kurma yang di dalamnya itu ada rutab, ada busr. Rutab itu kurma matang, kurma matang basah yang masih di pohon. Kemudian busr ini kurma yang pina mangkal, belum seperti rutab, setengah matang, belum sempurna matangnya. Nyaman itu. Jarang jamaah haji bawa itu. Ada kita pernah kawan bawa itu dengan tangkainya itu. Dari sana ke sini sudah hampir matang. Rasanya beda dengan kurma yang sudah berkemasan itu. Tidak. Yang berkemasan itu sudah manis banget. Kalau itu masih ada sepet-sepetnya itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma aradtu an taqta'a hadza ala janaita lana min tamrihi. Aku enggak bermaksud engkau memotongkan tandan kurma. Tidakkah engkau bisa cukup memetikkan saja beberapa buah kurma? Enggak usah semuanya begitu, kebanyakan kalau kita mungkin ya. Maka Abu Ayyub mengatakan, ya Rasulullah, ahbabtu an ta'kula min tamrihi wa rutabihi wa busrihi. Wahai Rasulullah, aku senang kalau engkau ini memakan rutab dan busernya tadi. Kurma yang masak coba cicipin. Ini kurma yang hampir masak kayak apa. Tidak cuma itu, wala azbahanna laka aidan. Wahai Rasulullah, aku akan menyembelihkan kambing juga untuk engkau. Akhirnya didatangkanlah kambing disembelih oleh Abu Ayyub. Kemudian nyuruh istrinya masak, bikin roti. Kemudian dihidangkan, makanlah Rasulullah dan Abu Bakar dan Umar. Setelah itu ingat anak Fatimah juga belum makan. Akhirnya dikirimi daging yang sudah dimasak dan roti. Ini makanan orang Arab begitu. Kalau kita tidak cocok daging dengan nasi samin. Ini dengan roti. Dan orang Arab ini makan kambing itu, domba itu lebih banyak dagingnya. Makanya ketika Abdurrahman bin Auf itu menikah, Rasul katakan aulim walau bisyatin. Adakan walimah walaupun hanya sekedar menyembelih satu ekor domba. Saya tanya ke teman, satu ekor domba itu mengundang berapa orang? Kata mereka, satu domba itu cukup untuk undangan 6 atau 7 orang aja. Jadi walimah itu bisa mengundang 6 atau 7 orang. Itu habis satu kambing itu. Mungkin dengan istrinya ya. Setelah makan itu Rasulullah nangis. Kata beliau, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang diriku ada dalam kekuasaannya. Anna hadza huwan na'imul ladzi tus'aluna anhu yaumal qiyamah. Ini adalah kenikmatan yang akan dipertanyakan kepada kalian di hari kiamat. Allah kasih nikmat. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kemudian nanti pada hari itu, yakni hari kiamat, kalian akan ditanya tentang nikmat-nikmat yang telah Allah berikan. Disyukur ndak? Ini halal apa ndak? Nangis beliau, bukan nangis kurang banyak, bukan. Nangis karena tadi ingat ini, ya Allah dikasih nikmat, sedang lapar-laparnya. Jadi Allah yang kasih rezeki itu diingat-ingat betul. Apa saja yang Allah berikan diingat, ini adalah nikmat dari Allah Ta'ala. Fa idza asbahtum misla hadza fadarabtum bi aydikum fihi faqulu. Jika kalian menemukan makanan seperti ini dan sudah makan, sudah megang makanan, maka
ucapkanlah bismillah. Ya, fa idza syabi'tum faqulu alhamdulillah. Kalau sudah kenyang ucapkan alhamdulillah alladzi huwa asba'ana, yang dia telah mengenyangkan kami. Wa an'ama alaina fa'afdola, dan memberikan nikmat kepada kami dan menjadikan kami lebih utama. Ini doa setelah makan, doa sebelum makan. Jadi coba kita bisa lihat Rasul sangat lapar, ada makanan, tetap ngajari. Jadi guru yang tidak kenal kelas, tidak di ruang kelas. Jadi dalam kondisi seperti ini yang mungkin orang ketika sudah sangat kelaparan, makan tidak bertata lagi, tidak bisa sekedar muluk. Tapi apa itu, ngambilnya bisa banyak langsung karena sangat kelaparan, kayak ayam gitu ya, begitu lapar betul kita kasih makanan itu orangnya gini dikeruputinya, tidak sabaran, tapi Rasul masih tetap ingat untuk ngajari sahabat. Rasulullah kemudian berkata kepada Abu Ayyub, datanglah engkau menemuiku besok hari. Kata Abu Ayyub, sam'an wa ta'atan ya li Rasulillah. Ya, baik, aku akan dengar dan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keesokan harinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadiahkan seorang budak kepada Abu Ayyub. Ini bentuk ketika orang berbuat baik itu sunnahnya dibalas. Apa yang dapat dibalas? Waktu itu masih ada perbudakan sehingga budak dikasih. Kemudian Rasulullah berpesan, jaga dia, perlakukan dia dengan baik wahai Abu Ayyub. Kami tidak mendapati darinya selain kebaikan selama dia melayani kami. Jadi membantu Rasul dikasihkan kepada Abu Ayyub Al-Ansori. Kalau sekarang ini tidak ada lagi perbudakan. Yang dijual kemarin itu bukan budak. Ada anak dijual berapa? 3 juta. Setelah itu laku dijual lagi 40 ya. Laku lagi dijual ke tangan ketiga 80 juta. Tidak tahu mau diapakan. Jadi lebih ngeri daripada perbudakan. Budak di dalam Islam itu memang betul budak statusnya, tapi wajib diperlakukan dengan baik. Kasih makan seperti makanan tuannya. Tidak boleh dipaksa kerja melebihi dari kemampuannya, kasih waktu istirahat, itu budak dalam Islam, diperlakukan dengan baik. Tapi sekarang bukan budak, orang merdeka bisa dijual. Ada artis itu yang juga ternyata dijual bukan untuk disuruh kerja, dijual untuk diambil organ-organ tubuhnya, itu ginjalnya diambil, jantungnya dibunuh, dan banyak kasus itu di perdagangan manusia di zaman sekarang ini. Bisa jutaan itu antar negara itu. Karena orang banyak sakit ginjal misalnya. Coba dapat ginjal dari mana? Kalau tidak dari kadang pasar gelap itu, orang dijual. Kadang katanya ini zaman modern, tapi lebih ngeri daripada perbudakan pada zaman dahulu. Dibawa ya orang ini, anak yang masih belum dewasa, budak tadi itu, kemudian datang. Istrinya mengatakan, ini budak siapa ini? Ini pemberian Rasul, kata suaminya. Terus apa yang kita lakukan? Rasul berwasiat untuk berbuat baik kepada budak ini. Apa yang mesti kita lakukan? Ini Rasul dihormati, pemberiannya mesti dihormati. Kemudian Abu Ayyub mengatakan, wallahi la ajidu liwasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam biha khairan min an u'tiqaha. Demi Allah, aku tidak mendapati hal yang lebih baik dari wasiat Rasul untuk berlaku baik kepada budak ini selain daripada aku membebaskannya. Jadi suruh berlaku baik. Apa yang terbaik bagi budak? Dibebaskan. Akhirnya beliau bebaskan. Kata istrinya, hudita ila shawab, engkau mendapatkan petunjuk yang benar. Fa anta muwaffaq, engkau telah mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ini coba Abu Ayyub Al-Ansori, dikasih budak dibebaskan karena pesan Rasul, perlakukan dengan baik. Nah, Abu Ayyub Al-Ansori ini sahabat yang diriwayatkan senantiasa ikut berperang bersama Rasul. Ada ngirim pasukan Abu Ayyub. Jadi tidak cuma harta, tidak punya cuma khidmat kepada Rasul, tapi menyertai Rasul menghadapi musuh. Abu Ayyub Al-Ansori. Setelah Rasul wafat tetap itu beliau dalam perjuangan juga begitu. Masa Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, hingga kemudian pada masa Muawiyah beliau sudah tua, usia 80 tahun. Nah, Abu Ayyub, tapi ada pasukan beliau itu ikut terus 80 tahun, Pak. Pak Sufyan berapa usia? 65 masih kalah. Abu Ayyub 80 tahun sudah dilarang orang, kayak gue ini sudahlah di rumah aja, sudah tidak begitu kuat. Kata Abu Ayyub Al-Ansori, kalau tidak salah, aku memang mungkin tidak begitu kuat seperti yang muda, tapi aku masih bisa berguna dalam peperangan. Ini ada anak panah, aku kumpulkan untuk kalian. Kalau bahari kan gitu, panah-panahan bisa.
Nah, anak panah itu kan bisa tahambur. Nah, bisa ngumpulin itu. Jadi peran dalam perjuangan itu mesti sudah tua, tidak menjadi halangan bagi Abu Ayyub Al-Ansori untuk ikut serta. Kalau kita mungkin cari alasan, sibuk, capek, saya sudah tua, ada uzur dan sebagainya. Jangankan untuk perkara yang berat seperti perang, untuk perkara yang ringan saja kadang kita banyak alasan. Sampai pada masa Yazid menaklukkan Turki sekarang, Konstantinopel. Jadi Rasul itu kan bersabda itu, Latuf tahannal Konstantiniyah. Konstantinopel itu akan ditaklukkan. Fala ni'mal amir amiruha. Sebaik-baik amir atau pemimpin adalah pemimpinnya. Wala ni'mal jaish dzalikal jaish. Sebaik-baik pasukan adalah pasukan yang menaklukkan Konstantinopel. Maka para sahabat itu ingin menjadi orang yang merealisir apa yang dikatakan Rasul. Sehingga mulai masa Muawiyah itu sudah ada pasukan yang mau menaklukkan Konstantinopel, Turki, Romawi mana? Romawi Timur waktu itu. Itu berhasilnya itu pada 800 tahun. 800 tahun kemudian baru berhasil pada masa Sultan Muhammad Al-Fatih. Tapi sebelum itu banyak ekspedisi kaum muslimin yang ke sana. Salah satunya pada masa Muawiyah ini dipimpin oleh Yazid bin Muawiyah. Kalau ke sana harus nyebrang laut dan pasukan Arab ini tidak biasa perang di laut, itu tidak biasa. Pas Muawiyah inilah yang kemudian bikin angkatan laut. Termasuk Abu Ayyub ini datang ikut ke sana. Tapi sakit beliau itu, akhirnya didatangi oleh Yazid. Apa yang kau butuhkan wahai Abu Ayyub? Ya, dalam kondisi seperti ini bersama pasukan sakit. Maka Abu Ayyub mengatakan, Iqra'annis salam ala junudil muslimin. Sampaikan salamku kepada pasukan kaum muslimin. Ini wasiatnya. Wa qul lahum, katakan kepada mereka, yusikum Abu Ayyub antughilu fi ardil adu ila ab'adi ghayatin. Sampaikan wasiat dari Abu Ayyub, hendaklah pasukan itu menyerang ke barisan musuh hingga batas terjauhnya, pokoknya sampai terjauh. Wa antahmiluhu ma'akum, dan agar Abu Ayyub ini dibawa bersama mereka. Wa antadfinuhu tahta aqdamikum inda aswaril Konstantiniyah, dan hendaklah aku dikuburkan di bawah kaki kalian dan di bawah pagar benteng Konstantinopel. Jadi ini wasiat beliau, ini ingin dikubur pada batas terjauh yang mampu dicapai oleh pasukan kaum muslimin. Wafat beliau setelah itu ya, karena dalam wasiat beliau itu ingin nanti dengar pasukan penakluk Konstantinopel. Jadi ini Abu Ayyub Al-Ansori yang sekarang kuburnya ada di sana di Turki. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kelak di akhirat dengan Rasul, dengan para sahabat. Kita munculkan kecintaan kepada mereka karena Rasul mengatakan anta ma'aman ahbabta. Engkau kelak akan bersama dengan siapa yang engkau cintai. Kalau kita bisa munculkan kecintaan kepada Rasul, kepada sahabat, kita baca sirahnya, kita baca biografinya kan dalam rangka memunculkan itu. Makanya keberkahan itu muncul Allah berikan saat disebut orang-orang soleh, salah satunya karena bisa muncul kecintaan, dan dengan kecintaan itu harapannya kita dikumpulkan kelak di akhirat bersama orang-orang soleh tersebut.